Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita MM, yang saya hormati Ibu Dr. Irhama SSI MSI selaku dosen penguji, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Udi Subakti Cipto Mulyono MNSC, dan Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPU sebagai dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal tesis saya yang berjudul Evaluasi penerimaan rekam medis elektronik di RSUD Dr. Muhammad Suwandi Kota Surabaya menggunakan teknologi acceptance model. Saya sendiri Syarifah Fatimah Sukriya dengan NRP 603222004. Ini sekilas profil dari saya. Saya menamatkan S1 saya di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, jurusan Teknik Informatika tahun 2012, dan saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Manajemen Teknologi dengan peminatan Manajemen Teknologi Informasi. Untuk pengalaman kerja saya bekerja kurang lebih 12 tahun di instansi pemerintahan Kota Surabaya, yakni di RSUD Dr. Muhammad Suwandi, Dinas Kesehatan, dan saat ini saya diperbantukan di Asisten Administrasi Umum Kota Surabaya. Berikut adalah sertifikat dan diklat yang saya ikuti. Di sini ada etik penelitian serta rekam medis elektronik berbasis cloud. Untuk agenda presentasi pada kali ini terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian pertama pendahuluan, kajian pustaka, dan yang terakhir metodologi penelitian. Baik, selanjutnya kita akan mulai dari pendahuluan, dimulai dari latar belakang, mungkin sedikit memberikan gambaran terkait objek penelitian yang akan saya teliti pada penelitian ini, yaitu terkait evaluasi penerimaan teknologi rekam medis elektronik, kemajuan dan perkembangan teknologi informasi terus berlangsung dengan cepat, dan salah satunya aspeknya adalah penggunaan rekam medis elektronik di industri kesehatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis yang mengharuskan seluruh fasilitas kelayanan kesehatan untuk menerapkan rekam medis elektronik, di mana rekam medis elektronik ini dapat membantu rumah sakit dalam meningkatkan akses data pasien dan mengurangi penulisan kesalahan rekam medis. Berikut adalah skema terkait rekam medis elektronik, di mana rekam medis elektronik ini adalah salah satu modul dari SIM-RS. Jadi, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ini tidak hanya menyediakan modul rekam medis elektronik, namun ada modul billing, ada modul farmasi, ada modul radiologi, dan modul lainnya. Menurut penelitian Odelia pada tahun 2018, sebenarnya Rumah Sakit Dr. Muhammad Suwandi ini mengamati adanya kebutuhan mendesak untuk mengadopsi teknologi rekam medis elektronik untuk solusi terhadap tantangan yang masih sering terjadi dihadapi dalam pencatatan rekam medis. Berikut adalah tampilan dari rekam medis elektronik milik RSUD Dr. Muhammad Suwandi, di mana penerapannya sudah diterapkan pada tahun 2023 yang digunakan oleh dokter dan staf medis yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, berdasarkan hasil pembagian kuesioner awal didapat bahwa ditemukan beberapa kendala dan terkait penggunaan rekam medis ini, seperti masih kesulitan mendapatkan data, ada permasalahan jaringan, dan masih ditemukan yang melakukan entrian bukan dokter namun perawat. Jadi dengan permasalahan yang ada, dengan menggunakan pendekatan TAM dapat menggali kendala yang berdampak pada dokter dalam menerima dan memakai rekam medis elektronik. Berdasarkan 2 permasalahan tadi, maka disusunlah rumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat penerimaan penggunaan rekam medis elektronik serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan penggunaan rekam medis. Kemudian bagaimana melakukan perbaikan manajemen untuk meningkatkan tingkat penerimaan penggunaan rekam medis elektronik. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka disusunlah tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Yang pertama adalah mengevaluasi tingkat penerimaan pengguna rekam medis serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan. Kemudian merumuskan rekomendasi perbaikan penggunaan rekam medis elektronik di klinik rawat jalan. Metode yang digunakan adalah TAM. Kemudian penelitian ini fokus pada petugas medis di Rumah Sakit Suwandi, dan penelitian ini dilakukan di 23 klinik rawat jalan rumah sakit tersebut. Tentu saja penelitian ini memiliki beberapa manfaat. Manfaat di sini kami kelompokkan menjadi 2, yakni ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktisnya, penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi petugas dalam menerima dan menggunakan rekam medis elektronik tersebut. Untuk manfaat teoritisnya adalah penelitian ini juga memberikan pemanfaatan yang lebih mendalam tentang penerapan TAM dalam penggunaan rekam medis elektronik. Baik, untuk berikutnya masuk ke bab 2, yakni kajian pustaka, di mana menurut Deharja menjelaskan bahwa
rekamedis elektronik ini adalah sistem informasi kesehatan berbasis komputerisasi yang menyimpan data pasien. Nah, menurut Masoka et al., ada beberapa faktor yang menghambat penggunaan rekamedis elektronik, yaitu perencanaan penyeluruh, komitmen tim, dukungan manajemen, strategi pembiayaan, alur kerja, pemilihan vendor, strategi implementasi, serta evaluasi manajemen. Berikutnya kita masuk dalam pendekatan yang digunakan dalam penelitian, yaitu teknologi acceptance model. Menurut studi literatur yang saya dapatkan, teknologi acceptance model ini merupakan suatu adaptasi dari teori of recent action atau TRA yang dikhususkan untuk memodelkan penerimaan pemakai pada suatu teknologi. Nah, menurut Davis pada tahun 1989, seperti yang ditunjukkan pada gambar, di mana Davis ini merumuskan 5 variabel dan satu eksternal variabel yang saling berhubungan satu sama lain, seperti usefulness, easy of use, attitude behavior, actual teknologi. Nah, masing-masing variabel ini saling berhubungan satu sama lain. Berikutnya untuk terkait metode yang digunakan, yaitu terkait SEM atau Structure Equation Modeling. Jadi menurut Hare et al. 2017, SEM ini merupakan teknik analisis multivarian generasi kedua yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan dalam penggunaan multivarian generasi pertama. Untuk SEM sendiri terdiri dari 2 jenis, yakni covariant based structure equation dan partial least square structure equation. Nah, untuk CBSM sendiri digunakan untuk konfirmasi atau penolakan sebuah teori, sedangkan PLSM ini dikenal dengan peningkatan prediksi casual yang berfokus pada penjelasan terkait varian yang terdapat pada variabel dependent. Untuk penelitian kali ini saya menggunakan penelitian dengan PLSM karena dirasa cocok. Karena penelitian ini kami menguji hubungan antara variabel-variabel, juga beberapa alasan kenapa saya menggunakan PLSM di sini adalah model struktural yang kompleks, populasi yang kecil, distribusi data yang tidak normal, serta sumber data adalah data sekunder. Nah, software yang digunakan adalah Smart PLSM. Untuk adapun langkah-langkah yang dalam melakukan analisis ini untuk menggunakan PLSM, yang pertama kita membentuk strukturalnya. Yang kedua kita menentukan model pengukurannya, yaitu kita tentukan apakah dia menggunakan reflektif atau normatif. Yang ketiga, melakukan pengumpulan dan pemeriksaan data, di mana menurut Hare et al. 2017, data yang dibutuhkan dalam PLSM ini adalah 10 kali jumlah anak panah atau hubungan antara variabel yang menunjukkan hipotesisnya. Berikutnya adalah evaluasi model pengukuran, tergantung apakah modelnya itu reflektif normatif dengan caranya masing-masing. Nah, berikutnya adalah model evaluasi struktural dengan beberapa kriteria seperti coordination assessment, value, effect size, dan bleed predict dan predictive relevance. Nah, berikutnya merupakan bagian penelitian terdahulu. Jadi, setidaknya saya sudah melakukan analisis terhadap 15 jurnal terkait penelitian saya. Namun pada slide ini, saya hanya menampilkan 6 penelitian yang paling mendekati terkait objek penelitian, seperti dapat kita lihat. Untuk yang berwarna kuning di sini ada 6, ada Navit Tavaloka, aplikasi RM di Poliklinik. Selanjutnya ada Ganon, aplikasi EMR ini di Rumah Sakit Kanada, serta aplikasi Nuada. Nah, yang warna kuning ini adalah penelitian yang coba saya kombinasikan. Jadi di sini saya mengkombinasikan 3 paper karena saya belum menemukan jurnal yang sama persis dengan penelitian saya. Jadi model konseptual yang akan saya pakai pada penelitian saya nantinya. Kemudian untuk model konsep utama yang saya pakai itu dari penelitian Natasha yang nomor 6 ini. Kemudian didukung oleh Ganon dan Tavaloka. Untuk dukungan ini saya gunakan untuk mengkombinasikan bahwa variabel yang digunakan penelitian ini sudah cukup sesuai. Kemudian untuk nilainya juga diharapkan lebih maksimal berdasarkan ketiga kombinasi. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Jadi di sini saya menggabungkan 2 teori teknologi, acceptance model time dan partial least square. Yang pertama, penyusunan model konseptual struktural seperti yang dijelaskan sebelumnya, mengadopsi dari model konseptual dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya dari model tersebut saya susun model pengukurannya, yaitu membentuk indikator-indikator dari masing-masing variabel dari beberapa literatur terkait model pengukuran. Selesai dilakukan, maka data tersebut akan dikumpulkan melalui kuesioner dan akan dilakukan pemeriksaan. Setelah data tersebut terkumpul dengan baik, maka dilakukan evaluasi model reflektif dan model pengukuran struktural.
Adapun kriteria parameternya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian setelah struktural dan pengukuran selesai, mendapatkan hasil yang diinginkan, maka dilakukan pembahasan analisis. Setelah selesai, maka dilakukan penarikan kesimpulan, pemberian saran, dan rencana analisis manajerial. Baik, untuk langkah pertama yaitu model konseptual. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk model konseptual sendiri diambil dari gabungan antara 3 jurnal, di mana terdapat 6 variabel dan 8 hipotesis, masing-masing saling berhubungan. Contohnya, facilitating condition di dalam konteks sistem elektronik rekamedis ini memiliki hubungan yang signifikan dengan usefulness, atau jadi fasilitas yang memadai seperti infrastruktur, teknologi, pelatihan yang memadai, dan dukungan teknis dapat meningkatkan persepsi bahwa sistem tersebut berguna bagi penggunanya. Setelah melakukan pembuatan konseptual, maka langkah selanjutnya adalah melakukan model pengukuran indikator reflektif. Jadi masing-masing variabel dia tentukan indikatornya, masing-masing variabel memiliki indikator-indikator yang berbeda. Indikator ini didasarkan pada analisis literatur dari beberapa penilaian yang terkait dari beberapa jurnal. Setelah dilakukan pembuatan model pengukuran, maka dilakukan evaluasi pengukuran reflektif dan strukturalnya. Untuk pengukuran reflektif, parameter yang kita ukur seperti dapat dilihat pada tabel. Di sini ada nilai yang diharapkan. Diharapkan bahwa penelitian ini nantinya akan mendapatkan nilai-nilai yang memang sudah ditentukan berdasarkan penelitian Hare et al. 2017. Kemudian di sini ada pengukuran secara struktural. Di sini terdapat beberapa indikator pula yang terdapat acuannya dalam penelitian. Ini diharapkan menjadi hasil dari indikator-indikator seperti culinary assessment, effect size, blindfolding, dan predictive relevance. Baik, selanjutnya bagian analisis data. Jadi seperti yang sudah tercantum dalam teori sampel yang dibutuhkan adalah 10 kali jumlah anak panah. Jadi jika kita mengacu ke model konseptual yang tadi ada 8 anak panah atau 8 hipotesis, maka jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah minimal 80 sampel. Tapi untuk mengantisipasi data error segala macamnya, maka saya berharap sampel yang dikumpul adalah 200 sampel. 200 sampel ini disebarkan melalui kuesioner pada responden yang sudah menggunakan rekamedis elektronik. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada pihak manajemen untuk mendapatkan respon terhadap temuan penting penelitian yang nantinya akan dilihat pada tabel berikutnya. Rencana analisis manajerial tersebut akan diolah menggunakan aplikasi PLS 4. Berikut terkait analisis implikasi manajerial. Jadi setelah kita mendapatkan temuan dari hasil evaluasi tadi, maka dirangkum dalam tabel berikut. Jadi dibagi 3 kolom. Yang pertama, temuan penting yang diperoleh itu seperti apa, kemudian respon manajemen terhadap temuan penting itu seperti apa, siapa yang bertanggung jawab terhadap temuan penting tersebut guna mencapai keputusan manajerial yang terbaik. Baik, berikutnya adalah jadwal penelitian. Jadi penelitian kali ini dimulai dari awal September kemarin di bulan Maret 2024, dan saat ini dalam proses seminar proposal dan diharapkan dapat diterima dengan baik. Jika dapat diterima dengan baik, maka saya akan melanjutkan penelitian ini sampai dengan selesai, dan dengan harapan selesai sampai dengan pembuatan dan submit di jurnal sebagai salah satu syarat dari ITS pada bulan Oktober 2024. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon arahan dan bimbingannya, dan tempat saya kembalikan kepada Prof. Udi.